Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Paisan di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Paisan sedang berada di lahan Paisan. Ini lahan Paisan yang di sini Paisan budidaya timun nira F1, yang dimana lahan ini kemarin Paisan tanami CMK Genio ya. Yang belum lihat budidayanya bisa lihat di playlist yang judulnya CMK Genio. Di situ lengkap dari budidaya sampai panen terakhir kemarin teman-teman. Nah, untuk penanaman kali ini yaitu timun, yang tepatnya sekarang tanggal usianya maksudnya ya. Usianya sekarang tepatnya adalah 14 HST tanam biji ya, 14 HST teman-teman, 14 HST tanam biji yang kemarin baru 2 hari yang lalu bisa melakukan proses pemupukan pertama pada tanaman timun di musim kemarau teman-teman. Yang sudah update kemarin, yang belum lihat video terbaru di playlist timun nira yang judulnya pupuk di musim kemarau. Nah, untuk di 14 HST ini untuk tanaman timunnya seperti ini ya. Alhamdulillah untuk pertumbuhannya normal teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah, seperti pembahasan yang kemarin sudah Paisan bahas di pemupukan, ini untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Jadi memang kalau di musim kemarau untuk masalah pemupukan agak berbeda teman-teman. Yang kemarin sudah Paisan bahas yaitu aplikasi pemupukan di musim kemarau itu yang harus dilakukan yaitu adalah proses penyiraman. Yang pertama, proses penyiraman sebelum dilakukan pemupukan ya, sudah Paisan bahas kemarin. Juga Paisan melakukan proses penyiraman terlebih dahulu, baru dilakukan proses pemupukan atau pengocoran. Nah, ini untuk melanjutkan video yang kemarin. Jadi memang kadang banyak sekali pertanyaan di kolom komentar kalau masalah pemupukan. Setelah pemupukan apakah wajib disiram ataukah tidak? Intinya pertanyaan seperti itu. Nah, di sini Paisan katakan kalau di musim kemarau, entah itu pemupukan paria, timun, cabai ataupun tanaman holti yang lain, setelah pemupukan selang 2-3 hari, jika memang tidak turun hujan, itu saran Paisan rekomendasikan itu untuk disiram untuk tanamannya agar mengurangi penguapan pupuknya dan juga nanti memaksimalkan penyerapan pupuk yang diserap oleh tanaman teman-teman. Nah, untuk kesempatan kali ini juga, ini selang 2 hari setelah pemupukan pertama kemarin, jadi Paisan langsung siram. Ini sudah Paisan bahas sebetulnya kemarin, cuman ya ini biar lebih jelas, dan insya Allah untuk di lahan ini Paisan akan selalu update terus untuk cara budidayanya dan tentunya perawatan untuk tanaman timun di lahan bekas. Biasanya kalau Paisan kan proses penanaman itu di lahan baru. Nah, ini juga pasti akan ditanyakan oleh kawan-kawan semua masalah penyiraman. Di sini Paisan masih menggunakan sistem manual. Sistem manual itu maksudnya masih disiram di got ini ya. Kita airnya kita genangkan dulu di jalur perawatan atau di got. Dan kebetulan memang untuk lahan atau irigasinya itu ada di bagian sana, memang dekat sekali teman-teman. Jadi kita biarkan dulu untuk mengenang di di jalur perawatan, dan nanti setelah itu baru disiram manual menggunakan ember ya, menggunakan ember ini teman-teman. Nah, dan ini juga penting kalau untuk usia timun paling sekitar 10 HST sampai nanti 20 HST, airnya tidak usah terlalu menggenang ke bagian bawah mulsa ini teman-teman, cukup di bagian sini saja. Dan nanti kalau usianya sudah dimulai di atas 25 HST, bisa dinaikkan. Kalau memang irigasinya mudah, bisa dinaikkan sampai ke atas mulsa seperti ini, tapi jangan sampai ke tenggelam untuk ini ya, tanaman timun itu pokoknya di bagian mulsa, dan biarkan meresap untuk airnya ke bagian bawah mulsa agar nanti kelembaban di bawah mulsa terjaga, dan juga
tanaman timun itu bisa menyerap air dengan maksimal. Karena kalau tanaman timun itu menurut Baisan itu butuh air yang banyak, intinya seperti itu. Jadi berani digenangkan. Tapi kalau untuk usia 14 HST ini sampai nanti 20 HST secukupnya saja, dan nanti untuk proses penyiramannya tinggal disiram saja teman-teman. Jadi tidak perlu menggenang ya. Ini kalau untuk kawan-kawan mungkin sudah menggunakan selang irigasi atau selang drip ataupun sistem tetes yang untuk di saat ini itu tinggal mudah sebetulnya teman-teman, tinggal diairi saja. Pokoknya setelah selang 2-3 hari jika pemupukan tidak turun hujan langsung disiram. Kalau menggunakan selang drip ya tinggal disiram menggunakan mesin, langsung disiramkan saja. Nah kebetulan kalau Baisan ini masih manual, jadi proses penyiramannya tetap manual teman-teman, seperti ini. Nah ini masih manual, nah seperti ini teman-teman, masih manual. Dan pokoknya ini juga penting sekali kalau untuk di di musim kemarau nanti untuk proses penyiraman itu dilakukan lihat kondisi tanaman, karena memang kalau cuacanya panas sekali bisa dilakukan penyiraman 3-4 hari sekali, disiram secara manual ataupun menggunakan selang drip. Untuk proses penyiraman perawatan, maksudnya perawatan penyiraman setiap harinya bisa 3-4 hari sekali ini. Terus ini juga hal yang menurut Baisan juga penting. Jadi penyiraman ini dilakukan ada 2 waktu yang memang menurut Baisan bagus. Yang pertama di pagi hari. Di pagi hari ini sekitar jam 6:30 teman-teman. Jam 6:30 disiram. Ini kan paling nanti proses penyiraman sekitar setengah jam, jadi jam 7 sudah kelar teman-teman. Itu di pagi hari yang pertama. Yang kedua, kalau mau nyiram di sore hari, di sore sekalian di usia antara pukul 4:30 sampai habis maghrib ataupun malam sekalian teman-teman ya. Jadi memang ada waktu-waktu yang bagus, yaitu pagi kalau pagi sekalian, kalau sore sekalian. Nah kalau mau malam, kalau ada waktunya ya boleh di jam 8 sampai menjelang pagi, tidak apa-apa. Itu untuk proses penyiraman bagus teman-teman. Jadi kalau mau malam ya malam sekalian itu juga bagus teman-teman ya. Pokoknya dari jam 8 sampai malam lah. Pokoknya tinggal sesuaikan waktunya saja teman-teman, sempatnya kapan. Tapi kalau Baisan pagi, kalau tidak pagi sore sekalian. Intinya seperti itu ya. Nah mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk masalah proses penyiraman setelah pemupukan. Jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baisan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah Baisan akan meresponnya secepatnya teman-teman ya. Baisan akan respon secepatnya. Nah ini untuk masalah penyiraman, dan nanti untuk masalah pemupukan ataupun penyemprotan menyusul Baisan akan update semua insya Allah teman-teman. Dan mudah-mudahan saja untuk irigasinya tidak jadi kering, karena memang dikabarkan untuk irigasinya besok irigasi Pancarcahaya akan kering teman-teman, dan mudah-mudahan tidak kering. Oke, jangan lupa jika video ini bermanfaat share juga ke media sosial teman-teman semua, subscribe, like juga agar nanti channel petani muda ataupun channel tani bisa semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan edukasi di dunia pertanian teman-teman. Dan bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah ya. Jadi cukup sekian dari Baisan. Salam petani muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.